Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan jamaah Masjid Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita masuk pada dosa besar ke-22 yaitu qat'ut tariq. Qat'ut tariq kalau bahasa kita mudahnya adalah merampok ya, atau dalam merampok orang yang sedang di jalanan ya. Seperti kalau istilah kita sekarang di zaman ini bajing loncat ya, yaitu orang-orang lewat di suatu jalan dan mereka menghadang, kemudian mereka merampas barang-barang orang tersebut. Terkadang disertai dengan melukai, terkadang disertai dengan tindakan pembunuhan ya. Seperti begal-begal, yaitu disebut juga termasuk dalam pembahasan ini ya. Qat'ut tariq diantaranya begal, diantaranya bajing loncat ya. Intinya orang yang mengganggu orang yang sedang lewat di jalan umum, kemudian mereka hadang, mereka rampas harta mereka ya. Ini termasuk dosa besar ya, dan terkumpul padanya beberapa dosa besar. Pertama, sekedar membuat takut ya, orang itu sudah merupakan dosa besar. Karena ketika orang-orang mengetahui adanya bajing loncat atau begal untuk melewati suatu tempat, mereka ketakutan jangan lewat tempat situ, bahaya ya, atau waspada ya. Sekedar membuat orang takut saja ini sudah merupakan tindakan dosa besar. Apalagi kemudian benar-benar mereka menghadang dan mereka merampas. Ini dosa besar berikutnya, merampok harta orang, ini juga dosa besar. Kemudian apalagi ditambah dengan yang berikutnya, melukai ya. Apalagi ditambah dengan membunuh, dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh ya. Bahkan mereka sudah terlatih ya. Perompak-perompak tersebut atau perampok-perampok tersebut sudah terlatih. Terkadang mereka satu orang, terkadang dua orang, terkadang sekelompok orang. Ya, tergantung tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan qat'ut tariq atau qat'ut tariq, yaitu perampok di jalan ya. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Kata Allah, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya ya. Ini khusus kepada orang-orang yang melakukan perampokan ya, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya ya. Ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang pernah datang ke kota Madinah, kemudian mereka sakit tinggal di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk minum dari susu onta dan air kencing onta ya. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari. Maka akhirnya mereka pergi ke tempat onta-onta zakat ya, yaitu ada onta-onta zakat yang di situ ada penggembala yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menggembalakan onta-onta tersebut. Lantas dari onta-onta tersebut mereka minum susu dan air kencing yang dari onta tersebut. Rasulullah SAW menyuruh untuk an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah mereka untuk berobat dengan meminum dari air kencing onta dan dari susu onta. Akhirnya mereka sembuh. Ketika mereka sembuh, bukannya mereka berterima kasih kepada kaum muslimin, tetapi mereka justru membunuh. Mereka membunuh penggembala onta-onta tersebut, dan mereka menyiksa para penggembala onta tersebut. Sebelum dibunuh disiksa terlebih dahulu. Ketika sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh ke sahabat untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka ketangkap dan akhirnya mereka dibunuh dengan disiksa sebagaimana siksaan yang mereka lakukan kepada para penggembala onta zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini berkaitan dengan kasus tersebut.
Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dan ayat ini dipakai juga oleh para ulama kepada orang-orang yang melakukan perampokan di jalan ya. Dengan hukuman yang berat. Apa hukumannya? An yuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta, salib maksudnya diletakkan di atas tiang kemudian dipertontonkan. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ini dipotong tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari bumi ini, ya, diasingkan tempat yang jauh dari tempat pemukiman kaum muslimin. Dzalika lahum khizyun fid dunya, maka inilah adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah ini hukuman ini, apakah dibunuh, apakah disalib, apakah dipotong tangan dan kaki secara bersilang, tergantung tingkatan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka hanya menakut-nakuti, hukumannya ada sendiri. Ataukah mereka sampai pada tingkatan merampok, hukumannya sendiri berbeda. Ataukah mereka sampai melukai, ataukah mereka sampai membunuh, maka hukumannya berbeda-beda. Tapi intinya mereka telah melakukan dosa besar. Maka saya katakan tadi bahwasanya para perampok ini mengumpulkan beberapa dosa besar. Pertama, membuat takut kaum muslimin, dan ini banyak orang yang ketakutan ya. Yang melewat ketakutan, mendengar beritanya ketakutan ya. Was-was selalu ada dalam hati mereka. Ini maka ini dosa besar sendiri. Kemudian kalau mereka sampai mengambil harta, ini dosa besar tersendiri juga. Kalau mereka sampai akhirnya melukai, ini dosa besar lagi, apalagi sampai membunuh, maka berkumpullah pada mereka banyak dosa besar, maka balasannya sangat tegas kepada mereka. Makanya kalau sampai yang terjadi di tanah air seperti begal sampai membunuh, maka dibunuh, tidak jadi masalah. Ya, kita berharap pemerintah melakukan tindakan tegas ya. Orang seperti begini harusnya dibunuh ya, karena mereka membunuh, tidak segan-segan membunuh. Ya, saya rasa hukum pemerintah yang tegas membunuh orang seperti ini, begal-begal dibunuhin agar memberikan efek jera. Demikian juga bajing-bajing loncat yang ada di jalan-jalan, hendaknya diambil tindakan tegas dari pemerintah, dan ini ada bentuk memberi pengamanan kepada masyarakat, dan barang siapa yang melakukannya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar karena menegakkan syariat Allah ya. Orang seperti begini dibunuh tidak jadi masalah, tidak usah ragu-ragu. Kita dengar berita kasihan bagaimana seorang anak kemudian dibegal, dibunuh, orang tuanya menangis, kasihan ya. Dan sudah banyak korban akan hal ini. Kalau tidak ada ketegasan, maka mereka akan semakin berani ya, akan berani ya. Dan kemudian yang jadi korban juga anak-anak muda yang jadi begal-begal ya, karena mereka diajarin sama orang-orang yang jahat mengajari anak-anak muda menjadi begal ya. Semoga ada hukuman yang tegas bagi mereka agar tidak diikuti oleh anak-anak muda yang lainnya. Oleh karenanya di sini Syekh Az-Zahabi berkata, fa mujarradu ikhafatihi sabil, sekedar seorang perampok ini atau begal ini membuat ketakutan bagi orang yang menempuh jalan, huwa murtakibun al-kabirah, maka dia telah melakukan dosa besar. Hanya membuat takut-takut saja sudah dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal, bagaimana lagi kalau dia ternyata mengambil harta orang yang lewat? Wa kaifa idza jarah, bagaimana kalau dia melukai, au qatal, atau dia bunuh, au fa'ala iddat kabair, atau dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Ma'ama ghalibuhum alaihi min tarki salat wa infaqi ma ya'khudhunahu fil khamr wa zina. Di samping itu biasanya kebanyakan orang seperti ini, para begal, para perampok, biasanya mereka tidak salat. Dan biasanya mereka kalau sudah ngambil duit, mereka gunakan untuk minum khamar, untuk zina dan yang lainnya. Ini kelompok yang berbahaya ya. Jadi maksudnya Imam Az-Zahabi ingin menunjukkan mereka mengumpulkan banyak dosa besar. Tadi pertama kita sebutkan membuat takut masyarakat, ini dosa besar sendiri. Kalau mengambil harta dosa besar sendiri, melukai dosa besar sendiri, membunuh apalagi dosa besar sendiri. Kemudian mereka seringnya tidak sholat, kemudian seringnya duit mereka yang sudah mereka rampok untuk minum khamr, untuk berzina dan maksiat-maksiat yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kabirah ats-tsalitsa wal 20, dosa besar yang ke-23. Al-yamin al-ghamus, al-yamin al-ghamus ya. Al-yamin al-ghamus maksudnya sumpah sumpah yang tidak benar, sumpah palsu, sumpah dusta ya.
Asalnya al-yamin al-ghamus maksudnya adalah sumpah palsu yang diucapkan oleh seorang dalam rangka untuk mengambil hak orang lain atau dalam rangka untuk menggugurkan hak orang lain. Itu dia berbuat zalim kepada orang lain dengan bersumpah. Ya, dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sumpah tersebut dia bisa mengambil harta orang lain atau dengan sumpah tersebut dia bisa menggugurkan hak orang lain. Ya, ini namanya al-yamin al-ghamus. Al-ghamus artinya tenggelam ya. Dikatakan orang ghamasa, seorang ghamasa fil bahar, yaitu dia menyelam dalam air. Dia menyelam dalam air. Kenapa sumpah tersebut disebut dengan al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan atau menyelamkan? Maksudnya orang yang bersumpah dengan sumpah ini dia akan tenggelam dalam dosa, ya, menjerumuskan dia tenggelam dalam dosa, dan di akhirat membuat dia terjerumus tenggelam dalam api neraka jahanam. Ya, kita tahu kalau orang sudah masuk dalam air kan dari segala air mengenai seluruh tubuhnya dari segala sisi. Kepalanya ada air, telinganya semua, badannya semua badannya kena air. Tidak ada yang kering sebagian, semuanya kena oleh tenggelam, semuanya kena air. Nah, demikianlah orang yang melakukan al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, dia akan tenggelam dalam api neraka. Disebut dengan tenggelam karena api neraka akan meliputinya dari segala sisi, wal iyadzu billah. Taib, di sini Imam Az-Zahabi membawakan beberapa hadis ya, di antaranya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kaba'ir, dosa-dosa besar, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uququl walidain, kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu yang al-ghamus, yang menenggelamkan dalam neraka jahanam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Az-Zahabi, wal yaminul ghamus, dan al-yamin al-ghamus, sumpah al-ghamus allati yuta'ammadu fiha al-kadhib, ya, yang sengaja dia bersumpah dengan dusta, sengaja dia berdusta. Sumiyat ghamusan, dinamakan dengan ghamus, yaitu menenggelamkan, ya, li'annaha taghmisu al-halif fil itsm, karena dengan sumpah ini menjadikan orang yang bersumpah tenggelam dalam dosa, ya, kalau di dunia dan di akhirat tenggelam dalam neraka jahanam, dalam neraka jahanam. Perhatikan di sini Nabi menyebutkan al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Rasulullah sebutkan di sini ada 1 2 3 4. Isyrak billah, durhaka kepada orang tua, syirik kepada Allah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan al-yaminul ghamus. Bayangkan ini semua yang 3 sebelumnya dosa-dosa paling parah, syirik, durhaka kepada orang tua, bunuh orang lain. Kemudian digabungkan dengan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini menunjukkan digandengkannya sumpah palsu ini dengan syirik, durhaka pada orang tua dan bunuh orang, menunjukkan dia dosa sangat besar. Ya, jangan dianggap sepele. Dosa tersebut mengumpulkan sumpah disertai dengan mengambil hak orang lain. Dia ingin menghalalkan mengambil hak orang lain atau menjatuhkan hak orang lain dengan bersumpah, maka dosanya tidak sepele, dosanya menjadi sangat besar. Kemudian juga hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Fa qala Allah Ta'ala, maka Allah mengomentari sumpah orang tersebut, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu ahbatu amalak. Aku telah ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu, ya. Ini salah satu lagi bentuk sumpah. Sebab hadis ini itu ada 2 orang dari Bani Israel, yang satu rajin beribadah, yang satu tukang maksiat. Satu rajin beribadah, satu tukang maksiat, dan mereka saling bersahabat. Yang rajin beribadah senantiasa menasihati yang tukang maksiat. Dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah, jangan melakukan maksiat. Tapi dia terus melakukan maksiat. Sampai satu hari orang rajin ibadah ini mendapati temannya ini melakukan maksiat yang tidak biasanya, itu lebih parah. Maka dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah. Maka orang yang bermaksiat berkata, lantas berkata, da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Abu ista alayya raqiban, apa kau diutus untuk menjadi pengawasku? Artinya dia marah juga, yang ditegurin, yang tukang maksiat ini marah juga. Artinya sudah cukup malaikat ngawasi aku, ngapain kau tegur-tegur aku? Intinya dia juga salah, ya.
Yang melakukan maksiat sudah bermaksiat, kemudian dia tidak mau diingkari. Padahal namanya ingkarul munkar itu perlu. Tapi dia emosi, dia mengatakan da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau ngurusin aku? Ya. Bu'itsa alayya raqiban, apakah Allah mengutusmu untuk mengawasi aku? Artinya sudah cukup malaikat nyatat amalanku, ngapain kau ngurusin aku? Dia melakukan kesalahan tatkala ada temannya mengingkari kemungkaran. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang rajin ibadah lebih parah. Ketika dikatakan kepadanya, apa kau diutus oleh Allah untuk mengawasi aku? Dia pun emosi. Orang yang melakukan yang taat ini emosi. Makanya dia bersumpah, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Wallahi la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampuni engkau. Ketika dia emosi, dia bersumpah ya dengan nama Allah untuk mengatakan statement yang keliru. Allah tidak akan mengampuni engkau. Ya. Ini tidak berkaitan dengan harta diambil atau harta yang tertahan, tapi dia memvonis orang ini tidak akan diampuni. Ya, maka Allah tegur, Allah mengatakan man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah atas namaku, alla aghfira li fulan, aku tidak akan mengampuni dia. Sungguh qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia, wa ahbatu amalak, adapun engkau orang yang taat, amalanmu semua gugur. Kenapa? Karena berani-berani bersumpah dengan nama Allah dengan suatu yang tidak benar, ya. Dia ngomong Allah tidak akan ampuni dia, kedustaan. Terlalu nekat. Ya. Ini menunjukkan hati-hati ketika kita berbicara tentang atas nama Allah, maka orang ini pun amalannya gugur. Ini Az-Zahabi memasukkannya juga dalam Al-Yaminul Ghamus, ya. Yang pada biasanya yang namanya Al-Yaminul Ghamus adalah sumpah palsu yang dalam rangka untuk mengambil hak orang atau menggugurkan hak orang lain, ya. Tapi Az-Zahabi memiliki definisi, Al-Imam Az-Zahabi punya definisi tentang Al-Yaminul Ghamus, yaitu sumpah palsu yang isinya ternyata sumpah dengan nama Allah yang ternyata isinya adalah kedustaan. Orang ini mungkin dia tidak sengaja berdusta, tetapi konten dari sumpah tersebut adalah ngawur dan tidak benar. Dari mana dia dapat? Apakah dia dapat wahyu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan? Ya, si fulan ini tidak melakukan kesyirikan, dia melakukan maksiat. Tapi dari mana dalil bahwasanya orang yang melakukan maksiat selain syirik kemudian tidak akan diampuni? Jangan karena kau terlalu semangat membela agama Allah akhirnya kau bersumpah dengan nama Allah dengan statement yang tidak benar, ya. Ini waspada juga kepada orang-orang yang terkadang melihat kemungkaran sebesar apapun yang di depan kita, tatkala kita buat statement harus hati-hati. Jangan sampai kita atas nama Allah ternyata ngawur. Orang seperti tidak akan diampuni, orang seperti pasti neraka jahanam, orang seperti pasti kekal. Hati-hati. Tidak boleh. Kita bicara tentang dosa, masalah vonis orangnya masalah belakangan, ya. Perlu atau tidak pemvonisan, kemudian apakah ada dalil atau tidak. Tapi kalau kita bicara hukum maksiat yang dilakukan, itu harus namanya bentuk ingkarul munkar. Apakah ini syirik, apakah ini bid'ah, apakah ini maksiat. Ya, tapi jangan kemudian saking emosinya kemudian membuat statement yang tidak benar. Lihatlah nasib orang ini. Orang ini selalu rajin beribadah. Temannya selalu bermaksiat, ya. Ternyata ketika dia salah vonis terhadap temannya, Allah mengatakan, "Saya ampuni temanmu yang tukang maksiat. Adapun engkau amalanmu gugur." Kenapa? Orang ini berani bersumpah atas nama Allah dengan statement yang keliru, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka waspada. Baik, karena kita tahu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dosa besar apapun selain syirik, mau durhaka, membunuh orang, merampok, masih ada mungkin orang itu diampuni. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau tidak Allah tidak ampuni, terserah Allah. Dan kita tidak bakalan tahu ini yang dikehendaki atau tidak. Oleh karena tidak usah kita memvonis, kita bilang kamu pasti masuk neraka, ya nggak boleh. Nggak boleh. Dosanya sebesar apapun selain syirik, masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendaki, sebagaimana janji Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Tapi hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan atau 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Maksudnya tidak berbicara dengan bicara rahmat, ya. Allah berbicara nanti dengan siapapun, Allah mensidang mereka, Allah menghisap mereka, tapi di antaranya Allah tidak bicara dengan pembicaraan yang baik, tapi pembicaraan yang akan menyiksa mereka. Wala yuzakim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 orang tersebut? Al-musbil izarahu, yaitu orang yang musbil, yaitu yang sarungnya atau bajunya bagi laki-laki melewati mata kakinya, disebut dengan isbal. Kemudian al-mannan, yang kedua adalah
al-mannan, yaitu orang yang berbuat kebaikan kemudian mengungkit-ungkit kebaikannya. Yang ketiga, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis sahih dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan yang mereka mendapatkan azab yang pedih. Selain dapat azab yang pedih, Allah permalukan mereka, Allah tidak bicara dengan mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka azab yang pedih. Ini 3 dosa besar, seorang waspada. Yang pertama, al-musbil izarahu, yang isbal. Tapi benar kita tahu bahwasanya isbal ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau seorang isbal karena sombong, maka semua sepakat bahwasanya itu adalah hukumnya haram, bahkan dosa besar. Hanya saja para ulama khilaf jika isbal tidak karena sombong. Tapi semua sepakat jika orang tidak isbal, maka itu yang terbaik, dapat pahala karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi dan para sahabat tidak isbal. Hanya saja khilaf bagaimana jika seorang isbal, laki-laki celahnya di bawah mata kaki, sarungnya di bawah mata kaki, tapi dia tidak sombong. Kalau sombong jelas dosa besar. Ya, yang jadi masalah kalau tidak sombong, apakah haram atau tidak? Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram meskipun tidak sombong, seperti pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, condong kepada pendapat ini. Demikian juga Az-Zahabi, demikian juga Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwasanya isbal haram secara mutlak, ya, meskipun tidak sombong. Ini pendapat yang lebih kuat yang sudah saya jelaskan dalam Syarah Kitabul Jami', ya, tapi saya tidak ingin mengulangi lagi. Intinya, apakah seorang melakukannya sombong atau tidak sombong, mending dia tinggalkan. Jangan dia isbal. Usahakan dia tidak isbal. Lihatlah bagaimana perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 tikaman di perutnya, sehingga kalau dia makan sesuatu keluar dari ususnya tersebut. Kalau dia minum susu maka keluarlah susu dari ususnya tersebut, dan dia meyakini dia akan meninggal dunia. Ketika dia sedang tergeletak di atas tempat tidurnya, maka datang orang mengunjunginya, ya, ada yang memujinya. Sampai di antara seorang pemuda yang memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingatkan bagaimana amal solehnya, bagaimana persahabatnya dengan Nabi SAW. Kemudian anak muda tersebut pergi meninggalkan Umar. Umar melihat dalam kondisi sekarat seperti itu, Umar melihat ternyata orang ini isbal. Umar berkata, "Rudduhu alayya," kembalikan orang tersebut kepadaku. Anak muda tadi dibawa lagi kembali ke Umar. Umar berkata, "Ya irfa thawbak," atau irfa izarak, angkat bajumu atau angkat sarungmu di atas mata kaki. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Sungguhnya dengan kau mengangkat sarung di atas mata kakimu, itu lebih bertakwa bagi Rabbmu dan lebih bersih bagi bajumu, ya. Jadi kita berusaha menjalankan ketaatan, tidak usah kalau itu perkara sepele, ngapain Umar sibuk, ya. Umar tidak tanya kepada orang ini, "Kamu itu isbal sombong atau tidak?" Kalau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Umar tidak memperinci ketika menegur orang tersebut. Umar langsung mengatakan, "Angkat, itu lebih bertakwa kepada Rabbmu." Cingkrang lebih bertakwa, ya. Kemudian dan itu lebih bersih bagi bajumu, ya. Demikian juga Nabi SAW ketika menegur orang yang isbal, Nabi tidak bertanya dulu, "Kamu ini isbal sombong atau tidak?" Kalau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Nabi tidak pernah mengatakan. Nabi langsung tegur, angkat. Rasulullah suruh angkat. Maka terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, saya tidak bicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita, usahakan tidak isbal. Udah tinggal diangkat di atas mata kaki. Tidak usah tinggi-tinggi. Kalau malu, tidak usah tinggi-tinggi. Ya sudah, yang penting di atas mata kaki. Sudah cukup. Kalau ini mata kaki, di tengah mata kaki juga boleh. Yang penting jangan sampai turun di bawah mata kaki. Di atas lebih baik. Enggak usah tinggi-tinggi banget. Kalau malu dilihat orang tidak diganggu-ganggu, ya udah, yang penting di atas mata kaki. Aman, dapat pahala, melakukan sunnah, dan selamat dari khilaf para ulama, ya. Saya sendiri merojihkan dalam Syarah Kitabul Jami' bahwasanya hukum isbal haram secara mutlak, baik sombong maupun tidak sombong. Tentu berbeda antara yang melakukannya karena sombong, karena gaya, karena sombong, tentu lebih parah daripada orang yang melakukannya tidak karena sombong. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Apalagi di sini dikatakan adalah dosa yang besar. Al-Mannan adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Ini juga dosa besar. Bayangkan dia melakukan kebaikan, tetapi justru kebaikan yang membuat dia dapat azab. Kenapa? Karena kebaikan tersebut ternyata disertai dengan menyakiti orang dia bantu. Namanya al-mannan. Dia sudah bantu orang disebut-sebut, ya. Saya kan yang bantu kamu dulu. Saya kan yang ini. Dalam rangka menyakiti hatinya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Namanya al-man. Al-man itu dia merasa mentang-mentang, merasa punya
punya hutang budi kepada si fulan, orang yang sudah dia bantu dia sebut-sebut. Saya sering sampaikan, ikhwan. Kita kalau bantu orang, ya, kita tidak usah tidak usah merasa punya budi kepada dia. Ya sudahlah, justru kita bilang alhamdulillah Allah bukakan saya kemudahan untuk bantu dia. Allah berikan kemudahan bagi saya untuk bantu dia. Misalnya saya sering bilang kalau kita bantu orang miskin itu misalnya lapar, ya udah kita kasih makanan buat dia makan selesai. Yang lebih beruntung kita daripada orang miskin tersebut. Orang miskin tersebut untungnya dia dapat keberuntungan dengan makan, laparnya hilang. Setelah itu sudah selesai. Adapun kita keuntungannya banyak. Kita dapat pahala. Ya. Kemudian kita juga dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah kita berlanjut, bermanfaat bagi kita di dunia, Allah beri tambahan, Allah ganti sedekah yang kita berikan, bermanfaat di alam barzakh. Kemudian pada hari kiamat kelak sedekah tersebut menjadi naungan bagi kita di bawah padang mahsyar, di bawah terik matahari yang amat panas, sehingga yang lebih beruntung kita daripada dia. Tatkala kita membentuk dalam hati kita, saya lebih beruntung daripada dia, kita tidak akan merasa mentang-mentang, tidak merasa dia berutang budi pada kita. Sudah selesai, kita sudah bantu orang selesai, yang penting Allah sudah tahu selesai. Tapi kapan kita tidak memperhatikan hal ini, kita sering mengungkit, saya kan yang sudah ini, saya kan yang sudah, akhirnya menyakiti hatinya. Ya, maka seorang berbuat baik bukan dapat pahala, tapi kalau dia nyebut-nyebut merasa memberi hutang budi kepada orang, justru dia dapat dosa dan dia bahkan dapat azab yang pedih. Maka seorang waspada, dan kalau membantu orang lain juga ada fikihnya, jangan sampai menyakiti hatinya. Kalau udah bantu selesai, dia mau enggak terima kasih, enggak ada masalah. Dia tidak balas budi, dia enggak ngakui kita, ya sudah enggak ada masalah. Ya mungkin kita dongkol tapi sudah enggak usah disebut-sebut, cuek aja. Yang menjadi poin perhatian kita adalah bagian yang ketiga, orang diadab dengan adab yang pedih pada hari kiamat. Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, yaitu orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ini banyak dilakukan oleh para pedagang. Demi Allah saya modalnya sekian, dia sumpah demi Allah. Ini kan berarti dia mengambil harta orang lain dengan dusta, karena ketika dia bersumpah modal saya cuma sekian, ternyata dia bohong, orang akan beli langsung. Demi Allah saya cuma untung 5%. Demi Allah ini barang masih baru saya datangkan tadi pagi, padahal sudah dari seminggu yang lalu misalnya. Demi Allah ini manis, ternyata enggak manis ya. Kecut rupanya ya. Demi Allah saya cuma jual harga modal. Demi Allah saya jual, bohong. Dengan dia bersumpah seperti itu, akhirnya orang beli laris manis, tapi dia ngambil harta orang dengan haram. Karena orang kalau tahu ternyata dia ambil untung, mungkin orang tidak jadi beli. Nah, ini contoh al-yaminul ghamus, bersumpah dengan nama Allah dan dia tahu dia dusta dalam rangka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, maka orang ini benar dagangannya laris, tapi bagi dia azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Jadi kita lihat orang dagang laris, ya sudahlah, ternyata dia cara melariskan dagangnya dengan cara-cara yang haram, dia cara dengan berdusta dalam sumpahnya. Berikutnya Anil Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai an Sa'ad bin Ubaidah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kufur. Wa fi lafdhin faqad asyrak, ya, dalam riwayat yang lain telah berbuat kesyirikan. Isnaduhu ala syarti Muslim, kata Al-Imam Zahabi ini hadisnya sahih dan sanadnya sesuai dengan kriteria Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, dalam sahihnya, dan ini menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan, ya, meskipun dia jujur, tidak boleh, ya, meskipun dia jujur, ya. Makanya dalam riwayat Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiq. Aku bersumpah dengan nama Allah dan aku dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah sementara aku jujur, ya. Di sini Al-Imam Zahabi seakan-akan ingin menyampaikan bahwasanya sumpah dengan nama Allah dusta itu yamin ghamus, itu dosa. Sudah kita jelaskan tadi, dia bersumpah demi Allah untuk melariskan dagangannya, untuk mengambil hak orang lain. Intinya dia bersumpah dengan nama Allah dusta. Bersumpah dengan Allah dusta untuk mengambil harta orang lain. Ini dosa dan dia yamin ghamus, dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar lagi. Itu bersumpah dengan nama selain Allah. Karena syirik lebih besar daripada ini. Meskipun jujur.
Kalau kita tahu yaminul ghamus dosa besar, membuat orang tenggelam dalam neraka jahanam, dan itu adalah sumpah dengan nama Allah tapi bohong. Ada yang lebih parah daripada ini, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang sumpah dengan selain Allah maka telah syirik. Ya. Atau kafar, telah kufur. Ini dosa lebih besar lagi. Seperti seorang mengatakan demi Nabi, demi Ka'bah, demi Qubbatul Khadra, demi kubah hijau di Masjid Nabawi. Ada sebagian orang sumpah seperti itu. Saya dengar dia sumpah. Wal Qubbatul Khadra. Wal Qubbatul Khadra, demi kubah hijau di Masjid Nabawi. Apa hubungannya kubah hijau? Kalau orang Indonesia seringnya demi Allah, demi Nabi. Ini banyak orang awam enggak ngerti. Kita kasih tahu. Dia enggak ngerti bahwasanya mengatakan demi Nabi itu adalah syirik. Maka seorang tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, meskipun jujur itu kesyirikan. Tadi kata Ibnu Mas'ud, saya lebih baik bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu yamin ghamus, itu dosa besar. Masih lebih mending daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik, dan syirik lebih bahaya daripada al-yamin al-ghamus. Ini perlu kita perhatikan, waspada. Apalagi kalau kemudian sudah dengan sumpah dengan nama selain Allah kemudian bohong lagi. Baik, hadis berikutnya kata Az-Zahabi rahimahullah taala, man halafa ala yamin liyaqtata'a biha ma lam ri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, sumpah kebohongan ya, untuk liyaqtati'a biha, dengan sumpah tersebut dia bisa mengambil harta orang muslim yang lain, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi Allah murka kepadanya. Kenapa dia sumpah palsu? Untuk ngambil harta orang. Misalnya dalam sidang, dia sehari-hari dia sumpah demi Allah ngambil harta orang. Ini punya saya, padahal bukan misalnya. Qila, maka ada yang berkata kepada Nabi, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang diambil perkara yang sepele? Dia bersumpah dengan nama Allah cuma ngambil perkara yang sepele. Apakah Allah akan tetap murka kepadanya pada hari kiamat kelak? Kata Nabi, qala wa in kana qadiban min araq. Meskipun dia bersumpah hanya untuk mengambil setangkai kayu siwak. Kayu siwak murah. 5 rial aja segepok begini ya. Kalau di Madinah kita beli kayu siwak 1 rial ya. Artinya perkara yang ringan cuma 4.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ya, kalau dalam kurs uang kita ya. Atau 3.000 rupiah ya. Artinya Nabi mengatakan kalau dia bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil 3.000 rupiah, 4.000 rupiah dari orang lain, Allah akan murka kepadanya. Ini namanya al-yaminul ghamus. Bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang lain. Apalagi kalau yang diambil banyak. Apalagi kalau diambil banyak ya. Ya sebagian orang tidak peduli. Demi Allah dia mau ngambil harta orang banyak. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ambil yang lain lebih banyak. Waliyadzubillah. Bersumpah di hadapan hakim misalnya. Bohong untuk ngambil harta orang lain atau menjatuhkan hak orang lain. Dosa besar. Meskipun hanya sepotong kayu siwak, apalagi lebih daripada itu. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa sahha taglidhu ithmil halif kadziban ba'dal asr. Dan telah datang hadis bahwasanya orang yang bersumpah palsu setelah asar itu lebih parah lagi dosanya. Wa inda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga seorang bersumpah palsu di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih parah lagi dosanya. Artinya Al-Imam Zahabi seakan-akan menjelaskan bahwasanya seorang yang bersumpah di tempat-tempat yang spesial istimewa, dosanya lebih double lagi, lebih parah lagi. Seperti bersumpah misalnya ba'dal asar, waktu yang spesial. Bersumpah palsu misalnya di malam Lailatul Qadar misalnya. Lailatul Qadar dia bersumpah palsu lagi. Misalnya bersumpah palsu di Padang Arafah, lebih parah lagi nih. Bersumpah palsu di Masjid Nabawi, bersumpah palsu di mimbar Nabi, bersumpah palsu di Raudhah. Ini semua tempat-tempat mulia, waktu-waktu mulia dia bersumpah palsu, maka dosanya lebih parah lagi, lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam man halafa. Rasulullah SAW bersabda, man halafa faqala fi hilfihi atau fi halfihi billati wal uzza. Barang siapa yang bersumpah kemudian ternyata dia bersumpah, dia mengatakan demi Lata, demi Uzza, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini maksudnya sahabat yang terbiasa dahulu ketika sebelum masuk Islam terkadang sumpah dengan sesembahan-sembahan mereka. Oleh karenanya Az-Zahabi berkata, wa kana minas sahabah, di antara sahabat, man huwa hadithu ahdin bil halafi biha. Di antara mereka ada yang baru saja masuk Islam dan terbiasa bersumpah dengan demi Lata, demi Uzza, demi Lata, demi Uzza, demi Hubal. Terbiasa. Kemudian dia masuk Islam. Farubbama sabaqa lisanuhu ilal halafi biha. Terkadang
Dia ngomong setelah masuk Islam, lisannya kelepas ngomong demi Lata demi Uzza karena kebiasaan dulu ketika sebelum masuk Islam. Kalau dia sudah terlanjur mengucapkan tersebut, fal yubadir biqauli la ilaha illallah, maka hendaknya dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Karena wallati wal uzza, bersumpah dengan Lata dan Uzza adalah dosa besar, syirik, bersumpah dengan nama selain Allah, tapi dia tidak sengaja, maka kafarahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kafarahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, segera mengucapkan la ilaha illallah untuk menghilangkan kebiasaan dia tersebut. Dan hadis terakhir berkaitan dengan al-yaminul ghamus, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yahlifu 'abdun 'inda hadzal mimbar ala yaminin athimah walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar, rawahu Ahmad fi musnadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini, di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala yaminin athimah, dengan sumpah yang dusta, walau ala siwakin ratbin, meskipun hanya untuk mengambil satu sebatang siwak yang masih basah, illa wajabat lahun nar, kecuali wajib bagi dia untuk masuk neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad dalam sunatnya, dalam musnadnya, ya, dengan perawi yang thiqah, dengan para perawi yang thiqah. Jadi hadisnya sahih. Ya, ini sebagaimana sudah kita isyaratkan bahwasanya bersumpah di tempat-tempat tertentu yang mulia, ketika bohong maka lebih parah lagi dosanya. Tapi kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada pembahasan kali ini tentang dosa besar dusta, ya, dosa besar dusta. Al-kabiratur rabi'atu wal ishrun. Dosa besar ke-24. Ini sangat penting ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dusta banyak dilakukan oleh masyarakat. Ya, dusta apalagi musim sekarang, musim politik, musim orang dusta enggak malu-malu, udah ketahuan dusta masih dusta lagi. Banyak orang berdusta zaman sekarang, ya. Dusta suami kepada istrinya, dusta istri kepada suaminya, dusta orang tua kepada anaknya, anak dusta kepada orang tuanya, dusta saudara dengan kawannya, dengan rekan kerjanya, dusta bos kepada pegawainya, dusta pegawai kepada bosnya, dusta banyak, ya. Ini zaman banyak dusta. Apalagi sudah bicara di media sosial, wah dusta tersebar ke sana sini. Ya. Tapi ini dosa besar, kata Al-Imam Zahabi, kadzdzab fi ghalibi aqwalihi. Di antara dosa besar adalah yang sering berdusta dalam kebanyakan ucapannya. Sering berdusta. Dusta secara umum adalah dosa besar, ya, dan mafsadanya sangat besar, kecuali dalam beberapa perkara syariat membolehkan dusta, seperti untuk islah. Ya, kata Nabi la yahilul kadhibu illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Pertama, fil harb, dalam perang boleh berdusta untuk menipu melabui musuh, dengan menggambarkan seakan-akan keluar menuju utara ternyata ke selatan, misalnya trik dalam peperangan. Yang kedua adalah lil islah, untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa, boleh ada dusta, yang penting 2 orang bisa damai, ini tidak jadi masalah. Dan yang ketiga adalah hadis rajul ila imraatihi wa hadithul mar'a ila zawjiha, omongan laki terhadap seorang wanita dan wanita seorang laki, omongan yang menimbulkan cinta kasih. Omongan bukan omongan untuk menjatuhkan hak orang lain, untuk ngebully istrinya, untuk ngebully suaminya, tidak boleh. Omongan yang maksudnya yang diperbolehkan adalah omongan yang menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Ya, ini yang diperbolehkan. Selain itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada seorang yang musrif, berlebih-lebihan, dan kadzdzab, dan pendusta. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun." Ya. Qutilal kharrasun. Celaka orang-orang yang sering berdosa. Al-kharras yaitu alladzina yaquluna bitakharrus, yaitu dengan dusta. Ya. Kemudian juga firman Allah tentang mubahalah, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian kita bermubahalah, yaitu berdoa kepada Allah agar memberi laknat. Fanaj'al la'natallah, semoga Allah melaknat orang yang dusta. Ini perkara yang sangat parah ketika terjadi perdebatan di antara 2 orang, diskusi atau perdebatan, kemudian naik pada tingkat mubahalah. Kemudian dia masuk dalam ajang mubahalah itu, membawa keluarganya, anak istrinya, kemudian berdoa, "Ya Allah, laknatlah si fulan, ya. Ya, laknatlah siapa di antara kami yang berdosa. Ya Allah, laknatlah siapa di antara kami yang berdosa." Dan ini berbahaya. Seorang jangan masuk mubahalah, ya, dan asalnya kita tidak suka bermubahalah, ya, meskipun itu terkadang diperlukan. Asalnya seorang tidak perlu bermubahalah. Kasihan juga kalau kita pun jujur, kasihan orang yang saudara kita yang dusta tersebut, dia bisa celaka, ya.
Tapi yang jadi bahaya kalau orang sudah tahu dia celaka, dia dusta, dia bohong, dia salah, dia nekat bermubahalah. Ini yang paling bahaya. Dia telah berbuat jinayah, berbuat keburukan kriminal terhadap dirinya sendiri. Dia nekat dilaknat oleh Allah. Dia sudah tahu dia salah. Dan ada orang nekat seperti itu, nekat bermubahalah. Dia tahu dia salah, tapi kenapa dia untuk gengsi, malu, sudah terjadi perdebatan rame, kemudian teman debatnya tersebut ngajak mubahalah, terus dia sambut. Kenapa dia sambut? Dia tidak ingin jatuh. Kalau dia bilang saya tidak mau, wah berarti kamu yang salah. Dia tidak mau, dia gengsi. Akhirnya nekat masuk dalam mubahalah. Dilaknat oleh Allah, mengerikan. Dusta, nekat dusta. Ya, fana ja'la'natullahi 'alal kadzibin. Dan kita bermubahalah dan Allah agar Allah menjadikan laknatnya bagi orang yang dusta, ya. Rasulullah SAW juga bersabda tentang bahayanya dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran, maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa la yazalu rajulu yakdzib. Ya. Senantiasa seorang berdusta, ya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hati-hati, ikhwan. Dusta itu tidak langsung seorang jadi pendusta. Bukan langsung profesor pendusta, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tahapan. Dari 1 dusta, 2 dusta, 3 dusta, terbiasa. Asik nih ternyata dusta nih. Dihormati orang, bohongin orang, dapat duit sana, duit sini. Terus, sampai dia akhirnya jadi pendusta. Akhirnya dusta seperti hal yang biasa. Nabi mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta. Dusta mengatakan kepada kefajiran, kefajiran mengatakan kepada neraka jahanam. Wala yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang berdusta, wa yataharral kadzib, sampai dia sengaja berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Kalau distempel oleh Allah sebagai pendusta, mudah bagi dusta, enggak ada masalah. Ya, kita bertemu dengan 9 orang seperti itu, mudah sekali dusta. Dusta A, dusta 2, dusta 3. Ini orang kok enggak malu-malu dusta. Dustain masyarakat. Waliyadzubillah, ya. Kemudian dan dia kalau sudah dusta 1, 2, saya pernah negur orang. Saya bilang, "Fulan, ente pernah ngomong begini, ente pernah ngomong begini." Enggak pernah saya ngomong begitu. Saya bilang, "Ente terlalu banyak dusta sehingga lupa dusta ente yang dulu." Terlalu banyak dusta. Sebagian orang, ya akhi waliyadzubillah, semoga kita terlindung dari penyakit seperti ini. Udah dusta dia cuek aja. Dia memang dihormati orang, disanjung orang, dusta. Dusta. Cerita begini, cerita begitu, ya. Seperti dan ini bahaya ikhwan, bahaya. Maka dusta ini tidak langsung seorang jadi pakar dusta, dia pasti dusta satu persatu. Hati-hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan ngajari anak-anak berdusta. Bisa jadi anak-anak menggampangkan dusta karena lihat bapaknya dan ibunya berdusta. Sederhana misalnya kita panggil anak-anak, ini gula-gula permen, tahu-tahu enggak ada. Dia merasa didustai. Dia mungkin enggak suka, tapi dia melihat itu suatu hal yang biasa. Oh, ternyata biasa dusta. Jangan-jangan gara-gara dusta ini akhirnya kita membuat anak kita kemudian besar menjadi sang pendusta. Gara-gara dusta sepele ini, satu dusta yang pernah kita ajarin dia seperti ini. Hati-hati. Dia menganggap satu dusta yang adalah hal yang biasa. Bapak saya biasa bohongin saya kok, ibu saya juga biasa bohongin saya. Kita janji, "Nak, kalau kamu begini nanti Abi belikan ini." Ternyata kita enggak belikan. Abi cuma main-main aja. Wah, ternyata dusta. Saya pendusta. Ibu saya pendusta. Yang ngajarin anak berdusta kita. Kita ngajarin anak berdusta. Kita enggak sangka ternyata dia kan masih kecil kan, kalau kita bilang masih kecil, hatinya masih bersih. Yang kita masukin mudah terpatri dalam hatinya. Ternyata yang pertama kita masukin dalam hatinya adalah dusta itu enggak masalah. Kenapa? Dia lihat kita, bapaknya dan ibunya gampang berdusta. Jadilah anak kita ini pendusta. Jadi imam dusta, jadi pakar dusta yang ngajarin kita. Kita enggak bermaksud ngajarin dia, tapi dia melihat suasana seperti itu dan dia menggampangkan dusta. Dan repot kalau dusta sudah menjadi watak tadi. Kita hadapi orang-orang suka dusta. Oh, kita bilang kok bisa dia dusta, tapi sudah watak, bagi dia biasa. Bagi dia biasa. Watak itu perangnya gimana mau dirubah, sulit. Makanya dengan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, wa yataharral kadzib, dia suka berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Kalau distempel berarti sudah watak dia. Sulit ya untuk lepas dari dusta. Sana dusta, sini dusta. Kita yang lihat enggak heran kok bisa ya, tapi sudah jadi watak. Maka jangan sampai kita ngajarin anak kita jadi pakar dusta di kemudian hari.
yang peranginya dusta. Yang ngajarin adalah kita. Kita bohongin dia sejak kecil. Sehingga dia melihat kedustaan adalah suatu hal yang biasa. Waliyadzubillah. Ya, ini tidak hati-hati, waspada. Karena dusta tidak tiba-tiba menjadi seorang pendusta dengan tahapan. Kemudian Rasulullah bersabda, ayatul munafik thalas. Tanda-tanda orang munafik 3. Di antaranya idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Jadi kalau dusta adalah ciri orang munafik, ya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berkata suka dusta. Wa idza wa'ada, kalau janji suka menyelisihi. Jangan sampai kita seperti itu. Kita ngomong diperhatikan. Ya, kalau janji jangan diselisih. Kalau enggak bisa enggak usah janji. Gampang kan? Kalau enggak bisa enggak usah janji, tolak aja kalau saya enggak bisa. Jangan kita janji-janjikan orang sudah berharap ternyata kita menyelisihi. Ya, kalau ngomong jujur aja. Al-sidqu manja. Bahwasanya jujur itu adalah menyelamatkan. Dan dusta itu membinasakan. Sebagian orang merasa kalau dengan dusta dia akan selamat. Iya, dia akan selamat, suatu saat dia akan binasa. Paling tidak hatinya binasa, rusak. Ya. Latih jujur, apapun terjadi ngomong jujur. Ya sudah resikonya, tidak apa-apa. Tapi di balik itu pasti ada keselamatan. Yakin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang yang jujur. Jujur, jangan bohong. Ya, karena bohong adalah sifat orang munafik. Kemudian juga dalam hadis wa qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Dalam hadis yang lain kata Nabi 4 perkara, siapa yang 4 perkara tersebut ada pada dirinya maka dia munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun min nifaq. Barang siapa yang ada sebagian perangai dalam dirinya maka dia memiliki sebagian perangai kemunafikan. Hatta yada, sampai dia tinggalkan. Apa 4 perangai tersebut? Yang merupakan perangai orang munafik, idza tumina khan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau bohong dia dusta. Wa idza ahada ghadar, kalau dia sudah berjanji dia berkhianat. Wa idza khasam fajar, kalau dia sudah bertikai maka dia curang, Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama seperti sebelumnya, ciri orang munafik adalah berdusta. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis berikutnya, man tahallama bihulmin lam yarahu. Barang siapa yang pura-pura bermimpi, dia cerita saya mimpi ini, padahal dia tidak bermimpi, dia bohong. Kullifa an yaqida baina sya'irataini yaumil qiyamah, maka dia disuruh pada hari kiamat untuk menggabungkan 2 biji gandum, ditempelkan. Walan ya'fal, tidak bakalan mampu. Nah, dia ngomong, saya mimpi tadi malam begini. Padahal dia bohong. Dan orang, masyarakat gandrung dengan mimpi-mimpi yang menakjubkan. Dan kalau orang sudah mimpi, saya ketemu Nabi, saya ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, saya begini melihat surga, saya mimpi bulan jatuh kepada aku, dan macam-macam. Padahal dia bohong, ya. Orang langsung muliakan, ini wali Allah. Orang terpesona dengan dia. Kalau dia mimpi benar enggak ada masalah, tapi kalau dia mentahallama, pura-pura mimpi, dosa besar pura-pura mimpi. Maka di hari kiamat disuruh untuk gabungkan 2 baina syairatain, digabungkan antara 2 biji, mau ditempelkan gimana caranya? Kalau dia tidak mampu dia disiksa, walan ya'fal, dan dia akan disiksa terus selama dia tidak mampu untuk menempelkan 2 biji gandum tersebut. Dan ini merupakan dosa yang berbahaya, adalah berdosa mengatakan mimpi padahal dia tidak mimpi, ya. Sekarang sebagian orang-orang menjual untuk membuat dirinya terangkat di sisi masyarakat dengan cerita mimpi ini, mimpi anu. Sampai terkadang mereka di antara mereka debat, enggak benar, enggak mimpi, saya enggak pernah. Jadi mimpi dijadikan bahan untuk mengangkat dirinya agar orang memuliakan dia, orang mengkultuskan dia. Mimpi. Ya. Ya mudah-mudahan dia jujur, tapi kalau dia bohong, ya. Sebagaimana sudah saya bahas, betapa banyak orang ahlul bidah yang mereka melariskan bid'ah mereka dengan mimpi. Seperti Ibnu Arabi melariskan kekufurannya dengan mimpi. Oh, ini Nabi yang ajarkan kepada saya. Ya. Dan banyak, ya, seperti ini ahlul bidah yang melariskan bid'ahnya dengan mimpi. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah cerita, ada buku tentang zikir dan doa. Dia baca zikir itu isinya orang itu ngarang sendiri. Kemudian ternyata isinya zikir-zikir tersebut bid'ah, bahkan sebagian zikir isinya syirik-syirik. Siapa kira-kira yang baca zikir, apalagi disebarkan di Arab, orang yang tahu tentang akidah, isinya syirik, ya. Orang tidak mau zikir dengan zikir tersebut. Syekh baca akhirnya di penghujungnya saya dapati, ya, orang itu mengatakan, saya sudah tulis ini sudah lama, jadi saya tidak berani mencetaknya. Kemudian akhirnya saya mimpi, dalam mimpi saya Rasulullah datang ketemu saya. Rasulullah berkata, kenapa kau tunda pencetakan buku yang kau karang tersebut? Sementara masyarakat lagi butuh dengan zikir-zikirmu. Akhirnya saya terbangun. Tapi saya belum cetak juga.
Kemudian saya mimpi lagi, saya tidur lagi, saya datang ditanya Abu Bakar. Abu Bakar bilang lagi, kenapa kau tidak cetak? Orang lagi butuh dengan zikirmu ini. Saya belum cetak juga, saya tunda. Saya tidur, mimpi lagi, ketemu Umar. ketemu Nabi, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Akhirnya saya cetak. Inilah buku yang isinya zikirnya, zikir isi kesyirikan dan macam-macam. Nah, orang awam kalau baca seperti ini, terpesona. Ini subhanallah orangnya sampai Nabi yang suruh dia cetak buku ini. Isinya syirik. Bukan cuma Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman semua pada datang, Ali datang suruh dia cetak buku tersebut. Ya, sebagian orang mengkultuskan dirinya dengan agar orang terpesona dengan diri dengan mimpi. Saya tiap hari ketemu Nabi SAW. Ya. Datangi Nabi, siapa yang tidak cinta sama Nabi? Nabi datang sama orang itu terus, orang ini spesial dong. Ya. Jadi waspada, kalau itu bohong, dosa besar. Ya, kalau itu pun benar, belum tentu yang datang kepada dia Nabi, belum tentu ya. Tapi intinya waspada ya. Seorang apakah dia mimpi ketemu siapapun, tetap perlakuan dia kita timbang dengan syariat. Mau dia mimpi ketemu Nabi tiap hari, tapi kalau ternyata perbuatan dia, perkataan dia melanggar syariat, tetap kita harus tegur. Ya, orang tidak pernah ketemu Nabi, tapi perbuatan sesuai dengan syariat, ya kita kita terima ya. Dan hal itu bukan hal yang perlu kita gembar-gemborkan ya, kecuali ada maslahat. Ya, lihatlah bagaimana para imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka adalah orang yang kita tidak ragukan ahlul hadis. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i luar biasa, Nasirus Sunnah, pembela, penolong hadis-hadis Nabi. Imam Malik punya kitab Muwatta. Ketakwaan mereka tidak perlu kita ragukan. Ya, mereka tidak pernah gembor-gembor tiap hari saya ketemu Nabi. Mungkin saya yakin mereka adalah para ulama yang pernah mimpi ketemu Nabi ya. Ya, tapi mereka bukan orang yang suka menggembor-gembor hal tersebut. Khawatir ujub, khawatir orang mengkultuskan diri mereka berlebihan. Karena masyarakat lemah, masyarakat kalau tidak memiliki pendidikan yang baik ya. Ketika mendengar ada orang tiap hari ketemu Nabi, dia akan ini orang hebat ini. Gimana tidak hebat, Nabi tiap hari ketemu dia. Dia mengkultuskan sehingga apa yang dikatakan orang ini dibenarin terus. Dan itu tidak pernah dilakukan maksudnya bukanlah hal yang kebiasaan para salaf mengkultuskan diri mereka dengan cara seperti itu. Alhamdulillah seorang mimpi ketemu Nabi, ya, dia bersyukur kepada Allah kalau itu benar-benar Nabi, ciri-cirinya pas ya, tapi bukan hal untuk kemudian dijadikan bahan untuk mengkultuskan dirinya ya. Ya. Nanti khawatirnya salah, seperti saya sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang mimpi. Ada seorang bermimpi, dia mengatakan Nabi mengatakan kau akan berkumpul denganku sebelum usiamu 40 tahun. Jadi gembor-gemborkan hal tersebut. Kenyataannya dia meninggal setelah umur 40 tahun, bahkan setelah 41 tahun. Akhirnya kan gimana? Akhirnya apakah Nabi bohongin dia dalam mimpi tersebut? Ya, intinya seorang waspada, jujur ya. Dusta itu buruk ya. Dusta itu buruk, bahkan dusta dalam mimpi. Saya mimpi lihat ini, mimpi lihat anu ya. Kalau dia jujur nggak ada masalah, jujur ceritakan saja. Kalau jujur tidak semua mimpi juga kita ceritakan. Lihat situasi dan kondisi. Taib. Di antara juga hadis Nabi SAW, inna afral fira an yuriya ar-rajulu aynaihi ma lam taraya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara sebesar-besar kedustaan adalah seorang yang mengatakan saya lihat ini padahal dia tidak lihat. Ini berkaitan dalam mimpi maupun di luar mimpi ya. Saya lihat kemarin padahal enggak lihat. Saya pernah lihat seseorang ternyata enggak. Seorang ngomong sebelum ngomong dia pikir dulu, benar enggak dia lihat atau tidak? Ya, benar atau tidak? Kemudian Nabi SAW juga bersabda, amma rajulul alladhi, tentang hadis yang panjang tentang masalah mimpi Nabi SAW dalam hadis tersebut, amma rajul alladhi ra'aitahu yusharsiru shidqahu atau shidquhu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzibata tablughul afaq. Adapun yang kau lihat orang disiksa yang di mana dirobek bibirnya dari sini sampai ke lehernya. Kemudian min khirahu, hidungnya sampai ke lehernya. Matanya dicongkel sampai ke lehernya. Ini disiksa dengan ini dirobek, hidungnya dirobek sampai ke belakang, matanya dirobek sampai belakang. Siapa orang ini? Fa innahu, ini dalam azab kubur. Fa innahu rajulu yaqdu min baitihi, yaitu seorang yang keluar dari rumahnya, fa yakdzibu, kemudian dia sebarkan dusta, hatta tablughal afaq, sampai dustanya tersebar ke mana-mana. Dia sengaja dusta, ingin sebarin dusta, berusaha. Ini dosanya bahaya, dosanya tersebar kemana-mana. Karena semakin banyak orang tertipu, semakin besar dosanya.
Dan ini kalau zaman dahulu orang ingin menyebarkan dosa, dia harus keluar ke sana kemari, mungkin naik kuda ke sana untuk bohong sana supaya tersebar dosanya, bikin isu. Sekarang bikin isu gampang. Tinggal masuk internet, pencet kita bohong, selesai tersebar. Itu sewa orang suruh bikin sekelompok buzzer suruh bikin dosa kan bisa tersebar. Untuk kepentingan ini, kepentingan anu, ya, untuk urusan dunianya, untuk kepentingan politiknya. Dusta. Menang sih menang, ya. Ekonominya berhasil ya, orang hormat sama dia, iya. Dia bikin kedustaan yang dia sebar, tetapi di akhirat kala ini dirobek di belakang. Antum juga, kita juga hati-hati tatkala menulis status, hati-hati dusta. Kita enter kemudian tersebar kemana-mana, orang banyak terpedaya. Dan banyak berita-berita internet yang dusta, di YouTube yang dusta banyak ya, subhanallah. Mungkin dia viewersnya banyak, followersnya banyak. Alhamdulillah, dapat apa? Cuma dapat gaji dari YouTube mungkin, atau disanjung orang karena viewersnya banyak, dia bangga yang nonton banyak, tapi tulisnya dusta. Apalagi menjatuhkan hak orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, ternyata dusta. Alhamdulillah ya. Hanya kesenangan sementara di alam barzah dirobek gitu. Ya, sekarang orang kalau zaman dulu ingin menyebarkan dosa sulit kan, harus pergi ke sana, pergi ke sana. Sekarang tinggal enter, selesai. Sebar satu dunia. Kemudian hadis berikutnya, yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin bisa jadi punya perangai dalam perangai apapun kecuali khianat dan dusta. Ruwiya bi isnadain dha'ifain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Az-Zahabi, ini hadis diriwayatkan dari dua yang sanad yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dua sanad yang dhaif ini bisa mengangkat derajatnya menjadi hasan? Ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi intinya sanadnya dhaif. Maksudnya hadis ini orang mukmin mungkin melakukan dosa yang lain. Mungkin dia tidak bisa menjaga pandangan, mungkin dia bisa makan yang haram. Mungkin namanya orang mukmin bisa saja, tapi untuk dusta dan khianat tidak mungkin. Orang mukmin itu tidak berdusta dan khianat. Ini artinya Nabi menggambarkan dosa parah, bukan perangai orang mukmin. Yang lainnya mungkin orang mukmin bisa terjerumus dalam dosa-dosa, kecuali ini khianat dan dusta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil ma'arid lamanduha." Ya. Sungguhnya dalam tauriyah ada manduha. Itu perkara yang lapang anil kadzib, supaya selamat dari dusta. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu kita mengucapkan kata yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Ini dalam kondisi terdesak boleh kita lakukan. Ya, dalam kondisi terdesak boleh kita lakukan. Seperti ketika Nabi berjalan dengan Abu Bakar, kemudian orang-orang bertanya, "Siapa di depanmu wahai Abu Bakar?" Nabi mengatakan, "Hadza hadin ila thariq." Ini penunjuk jalan. Orang menyangka penunjuk jalan, maksudnya Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju surga. Nabi sendiri tidak tahu jalan, tapi Abu Bakar mengatakan, "Hadza hadin ila thariq." Ini penunjuk. Ini namanya tauriyah. Mengucapkan sesuatu yang benar tapi disalahpahami oleh orang yang mendengar, dan ini dilakukan oleh Abu Bakar ya. Sebagaimana pernah juga dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ya. Ketika ditanya tentang istrinya Sarah, maka dia, siapa ini? Kata Ibrahim, "Hadi ukhti," ini adalah saudariku, maksudnya saudariku dalam Islam. Tapi dia istriku, bukan saudari kandung, tapi orang yang mendengar salah paham. Ini boleh dilakukan dalam kondisi darurat daripada kita terjerumus dalam dusta ya. Kemudian hadis berikutnya, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan cukuplah seorang berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini peringatan bagi kita, tidak semua yang kita dapat kita share. Karena kalau kita setiap yang dapat kita share, setiap dapat berita kita share, pasti ada kedustaan yang kita sebarkan. Karena tidak semua berita sampai kepada kita pasti benar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari mana kita bisa cek benar atau tidak? Pernahkah Anda melakukan cross check terhadap berita yang sampai kepada HP Anda? Linknya, pernahkah Anda cek itu pernah benar atau tidak? Pernah Anda tanya siapa penulisnya, sikoh atau tidak? Anda nggak pernah tahu, nggak pernah cek. Oh, ini dari website ini, apakah website ini sikoh atau tidak? Ataukah ditunggangi dengan para penunggang yang menyetir berita-beritanya? Kita nggak tahu. Ya, maka seorang jangan setiap ada kabar kemudian dia share, karena itu dia pasti akan terjerumus dalam dusta. Kafa bil mar'i itsman, cukup seorang berdosa an yuhadditsa bi kulli ma sami'a, untuk menyampaikan semua yang didengar. Apa yang dengar dia sampaikan, apa yang dengar dia sampaikan. Ada orang seperti itu hobinya. Dapat kabar langsung share, dapat kabar langsung share. Taib, 3 hadis lagi. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Hadis riwayat Muslim. Yang orang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, dia seperti memakai 2 baju kedustaan. Apa maksudnya? Dia bergaya, dan ini sifat-sifat orang-orang munafik, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka menampakkan dia ngomong seakan-akan dia hebat padahal tidak.
Dia memakai baju dua kedustaan. Dia dusta kepada dirinya sendiri, dia dusta kepada publik. Hati-hati. Saya telah meneliti gini, padahal dia tidak teliti misalnya. Saya hafal begini, ternyata tidak hafal ya. Saya begini, dan subhanallah. Dalam rangka untuk menaikkan pamornya, mengupgrade dirinya, terkadang seorang berdusta bergaya dengan apa yang tidak dia mampu. Orang terpesona dengan dia, orang menyangka dia begini-begini, ternyata tidak. Ternyata tidak. Mengesankan dia hafal ini, hafal itu, ternyata tidak hafal. Dia yang mengesankan pada masyarakat. Setelah di cross check ternyata ngawur. Ya, bahaya seperti ini. Namanya memakai dua kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri, mendustai masyarakat. Dan ini dosa, dusta. Ya, Rasulullah mengatakan dia seperti memakai dua baju kedustaan. Asalnya ini adalah hadis ini berkaitan dengan seorang wanita yang dimadu. Untuk menjengkelkan madunya, dia berkata, "Oh, suamiku belikan saya ini dan itu." Padahal enggak. Jadi dia ingin seakan-akan dia dimuliakan oleh suaminya untuk menjengkelkan madunya, ya. Ternyata tidak, ini dia berarti bergaya dengan apa, berhias dengan apa yang tidak dia miliki. Ternyata suaminya tidak seperti itu. Ini tidak boleh, antara madu dengan madu tidak boleh begitu, apalagi kepada publik menggambarkan seakan-akan seorang melakukan ini dan itu, ternyata tidak, ya. Ternyata tidak, ya. Kemudian hadis berikutnya, iyyakum wadh-dhon fa inadh-dhon akdzabul hadits. Waspada kalian dengan prasangkaan, sungguhnya prasangkaan adalah dusta yang paling, pembicaraan yang paling dusta. Sungguhnya persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta. Kenapa dikatakan bahwasanya persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta? Benar, persangkaan itu lebih dusta daripada dusta yang benar-benar dusta. Kenapa? Kalau orang berdusta, dia tahu dia salah. Tapi kalau orang suudzon, dia menyangka dia benar, padahal salah. Saya ulangi, kenapa dikatakan persangkaan yang buruk adalah pembicaraan paling dusta daripada dusta yang murni? Karena orang kalau dusta murni, dia dusta, dia bohongin orang, dia tahu dia sedang berdusta. Tapi kalau orang berprasangka, dia menyangka dia benar, padahal itu salah. Makanya persangkaan adalah dusta yang paling, pembicaraan paling dusta, karena orang yang berprasangka menyangka dia benar, ternyata salah, ya. Yang terakhir, salah satu dia la yukallimuhumullah, ya. 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara, itu hadis yang diantaranya 3 golongan tersebut, malikun kadzdzab, seorang raja yang berdusta. Disebutkan kenapa dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena raja sebenarnya tidak perlu berdusta. Raja ngomong apapun orang dengar. Ya, tidak perlu dia berdusta, apalagi dia berdusta untuk kepada masyarakatnya, yang didustai adalah banyak orang. Ternyata rakyatnya sangat banyak. Ini dosanya sangat parah. Ya, sangat parah. Dia raja, harusnya dia memegang kekuasaan dan tidak perlu dusta. Dia jujur saja, orang nurut, apalagi ngapain dia berdusta? Tatkala dia ternyata berdusta, maka ini merupakan dosa besar, ya, karena dia melakukan dosa yang seharusnya tidak perlu. Yang kedua, dari sisi yang dia dustai adalah rakyat yang sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, para ikhwan dan akhwat di Masjid Ukhuwah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.